Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, ambil sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman. Tuhan tolong agar kami boleh duduk tertib dan mengerti firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik. Nah, sekarang kita mau membaca Alkitab terlebih dahulu. Ayo. Adik-adik yang punya Alkitab, diangkat Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya dari Markus, kitab Markus pasal ke-8 ayat 27 sampai 30. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama papanya ya, atau mendengarkan kakak membaca firman Tuhan. Kakak mulai ya. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Di bawah perikop pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kakak mau kasih tahu kalau tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah Yesus Sang Mesias Juru Selamat. Nah, sebelum kita membahas firman tadi yang sudah kita baca bersama,
Kakak mau mengajak adik-adik untuk main. Kalian mau main kan? Mau, Kak. Tapi main apa ya? Kita mau main tebak-tebakan. Wah, tebak-tebakan apa, Kak? Kita mau main tebak nama-nama pekerjaan. Jadi adik-adik, nanti di sebelah kakak akan ada muncul gambar. Dan adik-adik akan diberi waktu 3 detik untuk menjawab, untuk menebak gambar nama pekerjaan dari gambar tersebut. Oke? Siap? Kita mulai ya. Gambar pertama. Apa? Dokter? Benar. Itu tadi Bu Dokter ya. Bu Dokter kerjanya di? Benar, di rumah sakit. Bu Dokter itu kerjanya merawat orang-orang sakit supaya yang sakit bisa cepat sembuh ya adik-adik, bisa kembali beraktivitas. Begitu. Sekarang lanjut ya. Gambar kedua. Cekrik. Apa? Pak Koki? Benar. Tadi barusan Pak Koki ya. Pak Koki itu kerjanya di... Benar, di restoran. Pak Koki kerjanya memasak. Memasak makanan yang lezat dan sehat. Nah, adik-adik, ternyata ada banyak ya pekerjaan di dunia ini. Tidak hanya Bu Dokter, tidak hanya Pak Koki, ada juga polisi, ada juga guru, petani. Wah, ada banyak sekali pekerjaan di dunia ini. Tapi, adik-adik, kalian tahu kan, kalau adik sakit, adik hanya akan pergi ke Bu Dokter, bukan ke Pak Koki. Ya kan? Benar kan? Kenapa ya kira-kira? Kenapa, Kak? Kenapa ya? Alasannya adik-adik, karena merekalah yang mampu melakukan pekerjaan itu. Mereka ahli dalam bidang itu. Kan adik-adik sakit, pasti perginya ke orang yang bisa menyembuhkan, bukan orang yang bisa masak. Iya kan? Kalau adik-adik pengen makan yang lezat dan nikmat, adik-adik pasti pergi bertemu dengan Pak Koki, bukan Bu Dokter. Karena adik-adik tahu yang ahli dalam bidang soal masak-memasak adalah Pak Koki. Nah, adik-adik, mungkin sama seperti itu juga dengan Tuhan Yesus. Yesus dalam firman Tuhan dikatakan adalah Mesias, yang artinya Sang Juru Selamat. Kalau Koki disebut juru masak karena dia ahli memasak, maka Yesus disebut Sang Juru Selamat karena hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita dari dosa. Dari dosa? Seperti firman minggu lalu ya adik-adik, bahwasannya setiap orang itu pernah berbuat salah. Semua orang sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut, ada hukuman. Dan tentunya untuk menyelamatkan kita dari dosa tersebut, dari hukuman dosa, hanya Yesus. Oleh sebab itu kita butuh Tuhan Yesus karena untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Tapi Kak, apa buktinya kalau Yesus itu Sang Juru Selamat? Wah, adik-adik, di Alkitab ini banyak sekali mencatat pekerjaan-pekerjaan Yesus. Apa aja Kak emangnya? Pertama, selain menyembuhkan, dia bisa membangkitkan. Kalian tahu, orang yang buta bisa mencelik, bisa melihat lagi. Orang yang lumpuh bisa berjalan lagi. Orang yang sudah mati bisa bangkit. Wah, itu semua hanya bisa dilakukan oleh Yesus, bukan oleh Bu Dokter, bukan oleh Pak Koki ya. Jadi benar bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Jadi adik-adik, firman Tuhan pada minggu hari ini mengajak kita, mengingatkan kita kembali untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Sang Juru Selamat itu hanyalah Yesus. Bukan yang lain ya. Bukan yang lain. Nah,
kita sekarang tahu ya kenapa kita butuh Yesus. Jadi kalau misalnya besok-besok ada yang tanya, siapa itu Yesus? Adik-adik bisa jawab ya. Yesus adalah, ya benar, Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, semoga dari firman ini kita semakin percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Demikian firman Tuhan pada minggu hari ini. Sekarang kita mau berdoa lagi adik-adik. Tutup matanya, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau misalnya pada hari ini kami boleh diingatkan melalui firman-Mu bahwa satu-satunya Sang Juru Selamat adalah Yesus. Dan terima kasih kalau Yesus sudah mau menjadi Juru Selamat kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur